Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raden Hakim dengan NIM 25002041. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai komunikasi verbal dan nonverbal dalam organisasi. Materi ini saya analisis dari video perkuliahan yang disampaikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD, dengan judulnya yaitu Komunikasi Verbal dan Nonverbal. Selain itu, saya juga akan menambahkan pendapat para ahli komunikasi dan membandingkan dengan penjelasan Bapak Hanif. Tujuan presentasi ini ialah yang pertama itu memberikan pemahaman tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Yang kedua yaitu menjelaskan bagaimana penggunaannya dalam organisasi. Yang ketiga yaitu menunjukkan fungsi penting komunikasi nonverbal. Dan yang keempat membandingkan teori para ahli dengan contoh nyata yang dijelaskan oleh Bapak Hanif Al-Qadri. Harapan saya setelah presentasi ini kita semua lebih peka dalam menggunakan dan membaca komunikasi verbal maupun nonverbal, baik di kampus maupun di dunia pekerjaan. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang komunikasi nonverbal dengan komunikasi verbal, kita harus lebih mengetahui apa sih komunikasi verbal itu dan komunikasi nonverbal itu. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori ahli apa sih komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal itu. Yang pertama itu menurut Effendi pada tahun 2007. Beliau menyebutkan bahwa komunikasi verbal itu sebagai proses penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa, baik itu lisan maupun bahasa tulisan. Contohnya seperti ini. Ketika kita sedang rapat presentasi atau sedang diskusi di dalam kelas maupun laporan gitu. Tapi menurut Samovar, beliau menambahkan juga bahwa komunikasi nonverbal itu adalah proses pengiriman pesan tanpa kata-kata. Walaupun tanpa kata-kata diganti dengan ekspresi seperti ekspresi wajah, intonasi suara, kontak mata, terus bahkan jarak fisiknya. Perbandingan dengan Bapak Hanif Al-Qadri bisa seperti ini. Beliau juga menjelaskan hal yang sama, bahwa verbal adalah kata-kata, sementara nonverbal adalah ekspresi, gestur, intonasi, bahkan diam menjadi komunikasi nonverbal. Jadi, teori ahli dan penjelasan Bapak Hanif sangat konsisten. Hanya bedanya yaitu Bapak Hanif lebih menekankan contoh sehari-hari dalam organisasi. Seperti itu. Yaitu penggunaan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal dalam organisasi. Dalam organisasi, kedua bentuk komunikasi ini punya dua fungsi berbeda tetapi saling melengkapi. Yang pertama yaitu menurut Robin and Jacques pada tahun 2013, komunikasi verbal sangatlah penting untuk memastikan kejelasan instruksi, mengurangi kesalahpahaman dan menjaga alur informasi. Sementara itu, Mehrabian pada tahun 1972 melalui teorinya menyatakan bahwa dalam komunikasi tatap muka, makna pesan itu hanya tersampaikan 7% ditentukan oleh kata-kata dan 38% oleh intonasi suara dan 55% oleh bahasa tubuh. Contoh nyatanya seperti ini. Ketika atasan bilang bagus sekali hasil kerja kamu, kalau diucapkan dengan nada datar dan tanpa senyum, maka pesan ini bisa ditangkap berbeda oleh bawahan. Perbandingan dengan Bapak Dr. Hanif, beliau menekankan hal yang sama, bahwa komunikasi nonverbal bisa memperkuat atau bisa justru melemahkan pesan verbal. Jadi jelas bahwa teori Mehrabian sangat relevan. Contoh yang beliau berikan. Baik, poin selanjutnya yaitu fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi komunikasi nonverbal itu sangatlah banyak, tapi saya akan mengambil salah satu teori ahli
menurut Knapp and Hall pada tahun 2010. Menurut mereka ada 5 fungsi utama komunikasi verbal. Yang pertama itu mengulangi pesan verbal. Misalnya seperti ini. Ketika saya bilang ke sana dengan sambil menuju arah. Yang kedua yaitu menggantikan pesan verbal. Contohnya seperti mengangguk tanda kita setuju tanpa kata-kata. Yang ketiga itu menguatkan pesan verbal. Yaitu contohnya seperti ini. Bilang saya senang sekali sambil tersenyum lebar. Yang keempat yaitu mengatur percakapan. Mengatur percakapan contohnya seperti ini. Mengangkat tangan untuk minta berbicara di dalam rapat gitu. Dan yang kelima yaitu bertentangan dengan pesan verbal. Contohnya seperti ini. Bilang saya baik-baik saja, tetapi dengan ekspresi wajah sedih. Menurut Bapak Hanif Al-Qadri juga membahas hal ini, tetapi juga dengan lebih praktis. Beliau mencontohkan seseorang yang pemimpin yang memberi pujian kepada bawahannya, tetapi dengan wajah yang datar. Ini membuat bawahan merasa pesan verbal tidak sesuai dengan ekspresinya. Perbandingannya seperti ini. Teori ahli memberikan kerangka konsep yang rapi. Dan Bapak Hanif memberi contoh situasi nyata di dunia pekerjaan. Gabungan kedua ini membuat kita lebih paham bahwa nonverbal seringkali lebih dipercaya dibandingkan kata-kata. Baik, poin selanjutnya yaitu pentingnya bagi mahasiswa dan profesional komunikasi verbal dan nonverbal. Saya sebagai mahasiswa memahami komunikasi verbal dan nonverbal itu sangatlah penting. Sebagaimana penjelasan menurut Thumbs and Mouse pada tahun 2008, komunikasi bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga bagaimana pesan itu dikemas. Bahasa tubuh yang salah bisa merusak makna pesan. Dan bagi profesional, kemampuan membaca sinyal nonverbal itu dapat membantu dalam negosiasi kepemimpinan dalam hubungan kerja. Menurut Bapak Hanif juga menegaskan bahwa mahasiswa harus melatih dulu. Melatih dulu bukan hanya jago bicara tetapi juga peka terhadap gestur, ekspresi, dan intonasi. Contoh sederhananya seperti ini. Saat presentasi di kelas, bukan cuma isi materi saja yang dikemukakan. Penting juga cara kita berbicara. Gestur tangan, kontak mata, dan ekspresi wajah. Itu semua masuk ke dalam komunikasi nonverbal yang mempengaruhi penilaian audiens. Sebagai penutup, ada beberapa hal yang sangat penting yang dapat kita ambil dalam materi ini. Yang pertama yaitu komunikasi verbal adalah komunikasi dengan kata-kata, sedangkan nonverbal menggunakan bahasa tubuh, baik itu ekspresi, intonasi, dan sebagiannya. Yang kedua yaitu dalam organisasi keduanya saling melengkapi. Verbal memberi kejelasan dan nonverbal memberi makna tambahan atau arahan dari komunikasi verbal. Yang ketiga yaitu para ahli seperti Effendi, Samovar, Robbins, Merhabian, Knapp and Hall hingga Top and Mouse sepakat komunikasi nonverbal itu memegang peran besar dalam efektivitas organisasi. Yang keempat ialah penjelasan Bapak Hanif Al-Qadri memberikan contoh nyata, sehingga teori-teori tersebut lebih mudah kita pahami dalam praktik. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini ialah jika kita ingin menjadi komunikator yang efektif, baik di kampus maupun di dunia kerja, kita harus menguasai dua aspek ini secara seimbang. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah